Ini gampang banget. Itu perasaan saya ketika melihat tugas dari dosen, ya, secara online, dan saya mendapat tugas teknologi energi. Ini sih gampang, teknologi energi, pembangkit, kan gue PLN. Namun, alangkah berbedanya perasaan bahagia tadi ketika melihat soal kerja kelompok. Waduh, kerja kelompok, ini kan ribet, ini kan sulit, dan ini kan bisa buang-buang waktu ya. Padahal soal ini kan gampang banget. Oke, kita baca lagi soalnya. Dipresentasikan ketika UTS secara kelompok, dan kelompoknya saya nggak tahu siapa orangnya karena kuliah online. Jadi siapa nih tim saya atau siapa nih orangnya? Aduh, kerja kelompok, hubungin orang ini, pada tugas gampang, kerjaan sendiri aja bisa nggak sih? Saya carilah nama-namanya. Yang satu Maurice dari PLN Maluku. Waduh, Maluku ingetnya apa? Rentenir, keras, selagi dekati. Aduh, mundur dulu dah. Ya, namanya Bang Maurice. Yang satunya Saud. Dari mana nih? PLN Sumedang. Aduh, berarti ini akang-akang, lemah lembut, sopan. Dan pertanyaan selanjutnya, gimana nih mempersatukan? Yang satu kasar, yang satu lembut, yang satu saya di tengahnya. Tugasnya berbatas waktu, yakni 6 minggu. Oke, kita terima dulu. Sampai akhirnya seminggu lewat. Wah, berarti sisa 5 minggu dong. Ini kapan ngerjainnya nih? Katanya gampang, tapi kelompok, tapi belum dikerjakan. Oke deh, saya akhirnya mencari nomor telepon mereka dan membuat satu grup. Saya sapa, halo Bang Maurice, halo Kang Saud, tugas nih kita kerjakan, tinggal 5 minggu lagi, ada waktu kapan? Itu adalah kata pertama saya di dalam WA group bersama tadi. Dan saya ternyata salah jam, saya WhatsAppnya jam 6 malam, mana ada yang balas. Akhirnya besok nih, aduh ini orangnya niat kerjain gak sih? Apa gue sendiri aja yang kerjain ya? Tapi nanti kalau ketahuan ini bukan pemikiran bersama, nilainya minus. Ya sudah, besok pagi ketika jam kerja sekitar pukul 9, akhirnya saya pun mereminder mereka. Dengan satu cara adalah saya putuskan kapan waktunya. Bang Maurice, Kang Saud, tugas tinggal 5 minggu lagi. Kita kumpul hari Sabtu jam 12 WIB. Saya tag tuh Maurice, tag Saud. Mereka bersyukurnya adalah karena jam kerja, alhamdulillah. Oke. Wah, saya masih mikir gimana nih mempersatukan kita nih. Yang satu Bang Maurice kasar, yang satu Kang Saud lemah lembut. Saya hari Sabtu akhirnya tiba. Pagi harinya saya reminder lagi. Mungkin teman-teman yang bekerja pernah ya rasanya soft reminder. Hari ini kita kerja kelompok Sabtu jam 12 siang. Tag Maurice, tag Saud. Akhirnya jam 12 tiba. Saya nyalakan laptop dan seperti biasa saya hadir lebih dulu dengan kamera. Gak berapa lama akhirnya Kang Saud muncul, tapi masih malu-malu, masih off cam. Nah udah, saya sambut aja. Kang Saud. Jauh dong. Ternyata apa yang terjadi, Kang Saud hanya ngomong, iya bang, tunggu. Tunggu apaan? Nah, emang abang lagi di mana? Selagi di perjalanan nih, lagi nyetir mobil. Astagfirullahaladzim. Kang, ini kan kita sudah janjian Sabtu jam 12 kerja kelompok. Masa masih di kendaraan sih? Tenang bang, ini mau sampai ke lagi.
Oke, sip. Beri waktu 5 menit ya. Ini juga Bang Maurisnya belum hadir dalam Zoom tersebut. Gak berapa lama memang saya sempat menghubungi telepon Mauris untuk hadir dan bersyukur akhirnya dia tiba. Sama datang gak on cam, jadi cuma saya dari 3 yang hadir, saya aja yang on cam. Saya sapa lah Bang Mauris. Halo Bang Mauris. Akhirnya dia membalas, namun apa yang saya dapat terdengar bunyi mesin yang berisik. Oh iya Bang Jaki. Bang, kita mulai ya kerja kelompoknya. Oh tunggu dulu Bang Jaki. Ternyata Bang Mauris sedang apa? Sedang memperbaiki mesin. Wah sungguh bete saya. Yang satu masih di jalan, yang satu sibuk. Karena sudah janjian, saya pun mencoba dengan baik-baik. Bang, coba yuk kita sempatkan yuk untuk mengerjakan tugas ini. Dan mereka pun mengiyakan, dan akhirnya yang satu Bang Mauris akhirnya pergi ke tempat yang lebih tenang, dan Kang Saud menepi untuk mendengar penjelasan dari saya. Saya bacalah apa-apa yang menjadi tugas kelompok tersebut. Jujur, saya merasa tidak dihargai saat itu. Saya aja yang ngomong, saya aja yang menyapa. Feedbacknya dikit-dikit aja. Iya bang, oke bang, sip bang. Ini mau dibawa kemana sih? Waktu kita tinggal 5 minggu loh. Belum ada apa. Judulnya belum ada. Teknologi yang dipilih belum ada. Mungkin saat itu merupakan hal yang membuat saya bikin gila. Gimana enggak? Saya sudah ngomong capek-capek, saya sudah hadir menyempatkan waktu. Itu Sabtu loh, tempat saya biasanya ke Duta Mall, ya kan? Tempat saya menghabiskan waktu, atau enggak ya relax-relax lah. Dan ini waktu saya terbuang percuma. Tugas tinggal 5 minggu lagi. Saya sambil mengambil nafas dan menghembuskan nafas, mencoba menenangkan pikiran saya yang kali itu, udahlah saya cabut aja, nggak usah kerjakan kelompok, dah kerjakan sendiri aja. Toh pada akhirnya tugas selesai. Toh pada akhirnya saya mengumpulkan harapan saya yang awalnya bisa nilainya bagus karena tadi koneksi saya PLN, jadi teknologi banyak yang bisa saya dapat informasikan. Namun ini kerja kelompok, kerja kita. Ini bukan tentang aku, ini tentang kita. Saya pun menyadari bahwa kerja ini adalah takdir dari Yang Maha Kuasa, di mana bagian dari perjalanan hidup saya. Ketika itu juga saya mulai tenang. Saya mulai menggunakan kata-kata yang lebih terarah, yakni tugas kita, agar yang lain pun mendapat tanggung jawab yang sama. Alhamdulillah, dengan pikiran yang tenang, dengan hati yang lebih lapang, saya pun mencoba bertanya mengenai tugas ini. Apa yang bisa kalian sampaikan? Yang pertama, Akang Saud. Kita dengar suara Akang Saud. Bang Jaki, kalau ini mah saya udah ada referensi-referensinya Bang Jaki. Kok bukan orang Sunda ya, tapi orang Batak ya? Karena itulah pertama kali Saud panjang ceritanya, panjang sampaiannya. Oh, gimana Bang Saud? Referensi? Iya Bang, aku ini sudah cari referensi. Namun saya nggak tahu nih, kita ini mau ngambil tema apa. Dan Bang Mauris yang saya pikir kasar dengan tegas akhirnya mengeluarkan suaranya. Mas Jeki, saya dengan kerja di PLT Mas Jeki. Ini bisa dengan PLT di Maluku Mas Jeki. Ngomongnya cepat. Sebentar. Apa? PLTD?
Dan memang salah satu tugas itu adalah kita perlu mereview teknologi energi pada sistem pembangkit. Dan bersyukur sekali mendengar kalimat dari Bang Saud dan Bang Morris bahwa mereka memiliki referensi. Sebenarnya dari awal mengerjakan tugas ini, banyak hal-hal yang saya pikirkan ternyata tidak perlu, seperti kesulitan, seperti karakter orang, seperti bagaimana mengerjakan tugas ini. Dan itulah yang menjadi titik balik saya sampai sekarang. Dan di Baitullah inilah terulang kembali. Saya bertemu dengan Bapak, Mas, Mbak, Adek. Awalnya tidak mengenal. Ada kan? Dan sayang. Duit. Awalnya tidak mengenal. Datang dari mana, dengan siapa. Namun di Baitullah inilah kembali lagi berjalan bersama ketika mengelilingi Ka'bah, sholat sunnah di Ka'bah, bersama-sama ruku, bersama-sama sujud, bersama-sama bergetar menghadap Allah. Memang pertemuan demi pertemuan memang menjadi sebuah perjalanan. Dan di dalam Al-Quran tentunya telah diberikan pengetahuan tersebut, yakni Al-Hujarat ayat 13. Wahai manusia, kami menciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian daripada itu dibuatlah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kita saling kenal mengenal. Pikiran yang kacau, asumsi yang salah, waktu yang tidak tepat kadang merusak pikiran kita. Namun dengan mencoba sedikit saja mengenal, dengan mencoba saja sedikit menegur, dengan coba sedikit bermohon kepada Allah, kita memiliki banyak sekali kesempatan ilmu, kesempatan persaudaraan, dan kecintaan bersama kepada Allah. Sungguh ini yang saya rasakan di Baitullah, sama-sama ruku, sama-sama sujud, dari yang belum saling mengenal sampai hari ini mengenal. Ini adalah nikmat sekali. Dari aku menjadi kita, dari diri sendiri bersama kita semua dalam cinta kita kepada Allah. Sungguh nikmat. Saya tidak tahu lagi nih kita akan kemana. Mungkin setelah ini akan berpencar-pencar. Mungkin nanti saya akan ketemu orang lain. Namun saya yakin bertemu dengan orang baru itu merupakan nikmat. Dari aku menjadi kita, inilah cerita aku, Muhammad Zakir.